cinta tanah air, Betul. cinta kepada Pancasila, dan harus kuat, harus utuh hatinya kepada NKRI. Dan kita menentang yang namanya ingin merubah Pancasila. Baik. Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang dalam acara podcast Ahmadiyah.id. Sebuah podcast yang membahas tentang tema keagamaan, kebangsaan, kemanusiaan, dan tema dan isu kekinian lainnya. Dan pada hari ini, kita akan membahas tentang tema kebangsaan. Mengingat dalam waktu dekat, kita akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Dan judul yang akan kita bahas adalah Membangun Semangat Nasionalisme Demi Kuatnya NKRI. Untuk membahas tema ini, saya tentunya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat istimewa. Yang pertama adalah Bapak Herculanus Didi SPD, beliau adalah Panglima Bala Adat Dayak. Dan yang kedua adalah Bapak Petrus Edison SSOS, beliau adalah Tumenggung Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Siap, selamat malam. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk acara podcast pada malam hari ini. Semoga tetap sehat dan tentunya tetap semangat Pak ya. Semangat. Semangat. Mungkin Bapak-Bapak hendak menyampaikan salam dari adat Dayak, silakan Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Becuramin Kasaruga, Basengat Kajibata. Arus. Iya, terima kasih Pak Didi, Pak Panglima atas salamnya. Mungkin sebagian dari antara pemirsa mungkin masih asing dengan salam tadi. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa maksudnya Pak? Baik, terima kasih. Di situ adalah sudah merupakan salam Dayak, bahkan tidak hanya secara daerah, bahkan sudah internasional. Jadi Adil Kak Talino, Becuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Adil Kak Talino itu adalah merupakan kita adil sesama manusia. Jadi Talino itu adalah manusia. Manusia. Ya. Iya. Jadi Adil Kak Talino artinya kita adil sesama manusia. Kemudian Becuramin Kak Saruga artinya kehidupan kita itu sudah mencerminkan kehidupan kita di dalam surga. Lalu kita Basengat Kak Jubata adalah bernapaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kehidupan kita itu selalu disertai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka Basengat Kak Jubata artinya bernapaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya betul-betul senapas dan senada dari sila-sila Pancasila Pak ya. Iya, ada ketuhanan di dalamnya, ada kemanusiaan, ada keadilan dan lain-lainnya. Masya Allah, ini luar biasa, sebuah salam yang penuh dengan pesan Pak ya. Baik, tadi saya di awal sampaikan bahwa tema kita pada hari ini tentang semangat nasionalisme. Nah mungkin Pak Panglima bisa sampaikan sepenting apakah Pak nasionalisme tentunya di zaman era globalisasi saat ini dan di zaman anak-anak muda kita sekarang sedang sibuk dengan gadget, dengan media sosial. Bagaimana menurut Pak Panglima terkait masalah ini? Baik, terima kasih. Kita sebenarnya sebagai warga negara Indonesia yang kita sudah tahu bahwa kita merebut kemerdekaan ini tidak hanya dengan percuma, tetapi dengan perjuangan tentunya, dengan pertumpahan darah. Artinya kita membela, merebut kemerdekaan ini dari penjajah, ya, karena kita tahu kita dijajah itu sekian ratus tahun yang lalu, ya, kita direbut. Oleh karena itu rasa perjuangan, rasa nasionalisme kita itu sangat tinggi. Sampai saat sekarang ini bahwa
kita selaku yang penerus perjuangan para nenek moyang kita, para pejuang, para panglima kita dulu, maka kita sekarang sudah meneruskan pembangunan perjuangan itu. Maka sebagai rasa nasionalisme kita, sebagai warga negara Republik Indonesia, maka kita berkewajiban untuk memperingati setiap tanggal 17 Agustus ya, untuk memperingati hari kemerdekaan. Disitulah kita memperingati rasa nasionalisme, rasa perjuangan pejuang para leluhur kita untuk merebut kemerdekaan yang kita cintai ini. Salah satunya kita di Kalimantan Barat ini sangat beramai sekali, sangat banyak sekali para pejuang-pejuang kita. Ya, secara khusus kita dari masyarakat, kalangan masyarakat Dayak itu sangat luar biasa sekali untuk merebut kemerdekaan kita ini. Itu yang dapat kami sampaikan, ya, seperti ada Panglima Burung, ada Panglima Pakasi, ada Panglima Langgan, ada Panglima Naga, ya. Nah, di situ itu para pejuang-pejuang, dan sampai saat ini ada Tugu Alianyang itu salah satu pejuang nasional kita dari Kalimantan Barat. Wah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Didi. Saya ingin ke Pak Petrus, ke Pak Tumenggung. Tadi Pak Didi sudah menyampaikan bahwa semangat ini harus dipupuk, setelah ditanam, dipupuk dengan mengingat jasa-jasa para pahlawan. Memang cinta itu harus seperti itu Pak ya. Nah, lalu bagaimana Pak langkah untuk menanamkan cinta kepada tanah air, kepada negara melalui nasionalisme ini bagi kalangan pemuda, khususnya di mana tantangannya berbeda dengan masa kita dulu mungkin Pak. Silakan Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino basuramin kak saruga basengat kaju bata. Harus. Terima kasih Pak kesempatan yang dikasihkan kepada kita. Saya langsung menyangkut pribadi Pak, supaya menggiring anak-anak muda itu supaya tetap cinta tanah air, Betul. cinta kepada Pancasila, dan harus kuat, harus utuh hatinya kepada NKRI. Jadi dimanapun saya berada, dimanapun saya berjalan, saya selalu mengumandangkan simbol Pancasila. Jadi baju-baju saya selalu pakai lambang burung Garuda. Oh iya. Jadi supaya maksudnya anak-anak muda ini ingat enggak dengan lambang negara? Oh begitu Pak. Ingat enggak dengan tanah airnya? Betul. Dia mau enggak, kuat tidak mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Jadi melihat lambang burung Garuda supaya semuanya itu ingat 5 poin di situ. Ya. Jadi kalau kita menyampaikan, kalau kita menguraikan, barang tentu banyak yang tidak terima. Tetapi kalau kita menampakkan simbol, ya semoga apa yang dia dapat di sekolah, apa yang dia dapat di luar, dia akan selalu ingat, wah ini lambang negara. Iya, betul. Teringat selalu, terkenang selalu Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Nah sekarang saya kembali kepada Pak Panglima Badai. Terkait tantangan Pak, terutama di wilayah Kalimantan Barat ini terkenal dengan ragam sukunya, adatnya, agamanya. Kira-kira bagaimana Pak tantangan yang dihadapinya Pak? Iya, baik, terima kasih. Untuk warga kita di Kalimantan Barat, yang pertama kita sangat majemuk, dan sampai saat ini toleransi itu sangat tinggi. Ya, jadi kita meskipun berbeda-beda suku, agama, budaya, tetapi kita saling menghormati. Itu sangat tinggi. Sampai saat ini kita di Kalimantan Barat tetap seperti itu. Misalnya kalau Lebaran kita saling mengunjungi, demikian Natal, Imlek dan sebagainya. Disitulah menunjukkan bahwa kita sangat toleransi. Ada beberapa tantangan. Sekarang memang sudah mulai nampak bahwa kita ini sudah sedikit dirongrong. Kalau kita tidak mempertahankan
maka kita akan bisa kecolongan. Sudah banyak kaidah-kaidah yang pertama sudah mau merubah dasar-dasar negara kita, sudah mau menghilangkan Pancasila. Itu bertentangan. Tetapi kita tetap bersatu, tetap kuat, tetap bersemangat untuk melawan orang-orang yang boleh dikatakan berusaha untuk merubah lambang-lambang dan Pancasila yang kita cintai ini, karena itu direbut dengan perjuangan. Ya, dipertahankan dengan pertumpahan darah, nyawa. Oleh karena itu, tantangan-tantangan yang sekarang ini ada, riak-riak seperti itu, maka kita selalu kompak bersama-sama, baik antar organisasi, antar lembaga, budaya adat, kita bersatu untuk memerangi, untuk menangkal hal yang akan mengakibatkan yang presiden buruk. Jadi di Kalimantan Barat kita sangat eksis dan kita menentang yang namanya ingin merubah Pancasila. Baik. Pak Tumenggung, tadi Pak Panglima mengingatkan kita tentang semangat toleransi. Setelah semangat nasionalisme, juga toleransi. Artinya kan toleransi bisa menerima perbedaan, menghargai perbedaan, terutama di masyarakat yang majemuk, masyarakat yang beragam. Lalu Pak, salah satu hal yang rongrongan yang muncul saat ini adalah tersebarnya ujaran kebencian dari satu pihak kepada pihak yang lain, dari satu kelompok pada kelompok yang lain. Nah, Bapak bagaimana melihat hal ini muncul sebagai rongrongan bagi semangat nasionalisme kita, Pak? Nah, ini yang menjadi perhatian kita supaya berita-berita baik langsung maupun tidak langsung maupun di sekitar kita. Karena apa yang kita rasakan selama ini secara khusus di Kalimantan Barat, memang banyak sekali berita yang sangat menyudutkan, baik itu per kelompok maupun per individu. Nah, jadi kita secara bersama-sama, apa yang Pak Panglima katakan, kita berusaha untuk mengkanter hal itu supaya desakan arus deras niat daripada orang-orang yang ingin mengibarkan pikiran keinginannya untuk membuat satu opini atau semacam provokasi, provokator yang pada akhirnya bisa menciptakan secara khusus di Kalimantan Barat ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contoh mungkin antar suku, agama, daerah. Nah, jadi untuk itu kita memang sepakat secara khusus kami orang Dayak, karena kami ini mohon maaf tidak menyinggung suku lain, daerah lain. Memang yang kami rasa, kami orang Dayak sangat menerima siapa saja, baik dia dari daerah mana, suku apa bahasanya, maupun beda keyakinan. Oh ya. Karena menurut kami, kita sebagai warga negara yang sah, sangat-sangat layak kita selalu hidup berdampingan. Betul Pak. Betul, kita wajib bersaudara. Betul. Jadi langkah-langkah para pihak yang selalu mengumandangkan bahwa dia yang benar, cara dia yang benar, bahkan lebih aneh bin ajaib lagi, berani mengatakan keyakinan orang lain sesat. Sesat. Oh ya. Keyakinan orang lain kafir. Iya. Oh luar biasa. Jadi kita tidak mau hal itu berlarut, tidak mau hal itu berkembang secara khusus di Kalimantan Barat ini. Jadi kami selalu berusaha gayung bersambut untuk meredam hal-hal itu dengan cara kami, yang hasilnya supaya kemudian hari tidak ada benturan-benturan, tidak ada masalah. Karena kalau kita usaha berupaya apalagi menyelesaikan, ya niatnya final untuk tidak ada masalah di kemudian hari. Bukan menyelesaikan, mengupayakannya lalu muncul masalah baru. Begitu Pak. Mengatasi masalah
tanpa masalah. tanpa masalah. Masalah. Baik, terima kasih banyak Pak Temenggung. Saya kembali ke Pak Panglima. Tadi Pak Temenggung sudah menyampaikan terkait cara meredam ujaran kebencian atau provokasi, Pak Panglima ya. Kemudian ada juga memang permasalahan yang tidak kalah penting harus kita sikapi adalah tersebarnya berita bohong atau hoax di masyarakat. Nah, saya perhatikan Pak Panglima ini juga termasuk yang terdepan dalam meredam berita-berita hoax. Sebagai contohnya adalah ketika berita hoax terkait Ahmadiyah menyebar di Kalimantan Barat ini. Pak Panglima dan juga Pak Temenggung langsung meneliti Ahmadiyah ke kantor pusatnya. Bahkan berkunjung ke beberapa pusat kegiatan Ahmadiyah terbesar di Jawa Barat dan di Jakarta. Bagaimana Bapak bisa melakukan hal ini, Pak? Semangat ini. Ya. Baik, terima kasih. Memang begitu kita kemarin mendengar desas-desus tentang keberadaan Ahmadiyah di Kalimantan Barat, ya, memang di situ di mana-mana selalu dikatakan bahwa Ahmadiyah ini adalah tidak baik. Bahkan yang sangat kejam lagi itu dikatakan sebagai pembuat teroris, pembuat bom. Itu sangat luar biasa. Dan kita di Kalimantan Barat ini karena kita ini adalah rentan dengan rusuh, maka kami bersikap dan kami langsung turun ke lapangan meninjau langsung, mengecek langsung keberadaan Ahmadiyah di mana-mana di Kalimantan Barat. Termasuk di Sintang, di Balagana, kemudian di Kabupaten Pontianak, Mempawah, ya, di Landa juga, di Pontianak. Dan yang membuat saya berkeyakinan benar itu kami langsung menuju ke markasnya di Jakarta, di Parung Bogor. Kalau tidak salah ada 5-7 tempat, ya, sampai ke Kuningan di sana, Cirebon, ya. Di mana apa namanya itu? Manislo. Ya. Dan itu sangat luar biasa. Kalau itu dikatakan tidak baik, di situ ada sekolah, ada kampus, dan sangat luar biasa di situ. Artinya kalau sudah ada sekolah, ada kampus di situ, itu kan artinya sudah sangat luar biasa. Dan saya terang-terangan mengatakan bahwa Ahmadiyah itu adalah tidak dan bukan aliran sesat. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bersama Pak Temenggung. Itu, jadi saya di mana-mana saya akan menyuarakan itu. Karena di sini rentan sekali kalau isu-isu yang namanya yang bersifat terorisme, ya. Kami di Kalimantan Barat itu sangat rentan dengan kalimat itu. Maka kami tiada ada kata lain, kami lawan. Supaya jangan ada kecolongan, kami terjun langsung. Dan ternyata, ya, menurut kami bahwa Ahmadiyah itu adalah yang betul-betul toleransi. Ya, kami melihat langsung kemana-mana sangat tinggi toleransinya. Dan itulah yang kita harapkan. Ya, jadi tidak benar kalau orang mengatakan begini itu, dan saya memang berani mengatakan bahwa itu adalah yang baik. Itu khususnya di Kalimantan Barat tentang Ahmadiyah. Terima kasih. Pak Petrus mungkin punya juga pengalaman yang serupa atau mungkin berbeda Pak perspektifnya ketika meninjau langsung ke pusat Ahmadiyah, Pak. Terima kasih Pak. Menyambung sedikit apa yang Pak Panglima Badai sampaikan, karena memang bersamaan saya bersama Panglima Badai sama keluarga bukan meneliti ya, ingin mendalami. Mendalami. Ya, Pak. kalau meneliti mungkin terlalu dalam ya, ingin kewenangan kita. Ya, bukan wewenang kami ya, mendalami, menyambung apa yang Pak Panglima sampaikan. Karena kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kalimantan Barat ini. Ya, karena isu-isu ya apa yang Pak Panglima sampaikan itu betul, bahwa Ahmadiyah ini adalah teroris, pencetak bom. Coba lihat mereka tuh bangun masjid di dekat-dekat rimba supaya kita tidak tahu apa yang mereka buat. Kurang lebih seperti itu bahasa yang kita sadar. Jadi saya dengan Pak Panglima secara bersama gayung bersambut untuk mendatangi kantor pusat Ahmadiyah
di Bogor, Parung Bogor ya. Parung Bogor. Ya. Jadi luar biasa, kita sangat terharu Pak. Kenapa terharu? Isu-isu yang kita sadap itu sangat bertolak belakang. Kita lihat apa Pak Panglima Badai sampaikan betul, luar biasa, toleransi, dan yang sangat tersentuh saya lihat teman-teman Ahmadiyah ini, baik di daerah, karena kami ini memang sangat dekat dengan teman-teman keluarga besar Ahmadiyah, saling sapa, biasa ngopi-ngopi bersama. Jadi baik di daerah sampai ke pusat, sampai ke Kuningan, Manislor, Jakarta keliling, di mana ada pusat-pusat perkampungan Ahmadiyah, kami sudah kelilingi yang dapat kami jangkau pada waktu perjalanan kami. Kurang lebih sama Pak. Jadi keluarga besar Ahmadiyah ini sangat berjiwa besar, lugowo, tekanan yang dikumandangkan yang kami dengar berhadapan dengan kami itu semacam apa ya, cinta kasihnya tinggi, saling mengasihi, toleransinya tinggi. Iya. Jadi tidak ada sedikit pun selama pergaulan kami dengan Ahmadiyah di Kalimantan Barat ini, sepulang dari Manislor Bogor, tidak pernah kita mendengar, tidak pernah kita jumpain dari pihak teman-teman Ahmadiyah itu yang sedikit pun ada program, ada rencana yang aneh-aneh seperti isu yang kami sadap. Tidak ada Pak. Iya. Jadi memang sangat bertolak belakang. Jadi rasanya kami orang Dayak, karena kami baru tahu, luar biasa juga ketemu orang Ahmadiyah, rasanya menambah keluarga besar kami. Nah, karena mirip-mirip Pak. Nah, ya kita tidak menyinggung suku lain ya, karena kami orang Dayak ini memang kami dari leluhur dulu memang santun Pak. Baik Pak. Santun, selalu berjiwa besar, legowo, selalu mengalah. Jadi kami memang sangat bersyukur rasanya ketemu keluarga besar Ahmadiyah, luar biasa Pak. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjut ke Pak Panglima. Tadi Pak Tumenggung menyampaikan kepada kita semua bahwa rupanya sebetulnya bukan terkait Ahmadiyahnya Pak ya. Poin utamanya adalah ketika ada isu terorisme, ada isu-isu kelompok yang ingin menghancurkan persatuan, maka Bapak bergerak. Bukan hanya terkait masalah apakah Ahmadiyah atau bukan. Yang lebih utamanya adalah jika itu membahayakan bagi NKRI, Bapak akan terdepan mengcounternya. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, jadi betul sekali. Ya, kami khususnya di Kalimantan Barat dan umumnya di Pulau Borneo Kalimantan ini, jadi kami sangat menentang yang namanya terorisme maupun radikalisme. Ya, itu. Jadi kami tidak hanya melihat dari segi Ahmadiyahnya, tetapi kami melihat ketika ada orang mau merongrong yang mau membahayakan rasa kenyamanan, rasa kebersamaan kita, itu kita akan tantang benar-benar dan bahkan kita lawan itu. Dan kita adalah garda terdepan untuk membasmi itu. Tentunya kita tetap tidak terlepas daripada aparat keamanan di situ. Jadi kita mendukung, tapi bila diperlukan kita siap seperti itu. Artinya bersama negara. Iya, bersama negara, karena negara itu adalah milik kita. Betul Pak. Karena ada kita, ada negara, ada kita, maka Betul, Pak. Kita akan berusaha jangan sampai negara yang kita cintai ini dirongrong orang-orang yang berkepentingan lain seperti itu. Itu di harapan kita sampai saat sekarang ini. Baik. Mungkin saya ke Pak Tumenggung sekarang terkait, tadi ada harapan yang sangat indah dari Pak Panglima terkait bagaimana terciptanya kedamaian, kemudian terciptanya suasana yang bersatu padu dalam cinta dan kasih sayang. Mungkin Pak Tumenggung dalam konteks kebangsaan, baik secara nasional maupun di Kalimantan Barat, harapan Bapak apa Pak? Kita sangat berharap Pak ya, dari mana dia, siapa dia,
apapun dia, sebagai warga negara yang sah, kita sama-sama bertanggung jawab menjaga keutuhan negara ini dengan cara apapun. Jadi kita memang apa yang Pak Panglima Badai sampaikan, jika memang hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang niatnya ingin merobek satu kesatuan negara Republik Indonesia ini secara khusus mengganggu ketenangan, kenyamanan, keamanan kami di Kalimantan Barat ini, kami memang gayung bersambut bersama-sama, garda terdepan bersama aparat untuk mengamankan itu. Karena jika langkah-langkah itu tidak kita ambil, orang-orang, para oknum yang punya keinginan membuat kekacauan demi kepentingan politik pribadinya barangkali ya, atau ada niat lain ingin membuat kekacauan, buat rusuh, memang akan kita hadapi bersama. Jadi untuk itu kami pun sangat-sangat berharap kepada pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo harus hadir dimanapun kejadian itu, secara khusus di Kalimantan Barat. Jadi jangan dibiarkan langkah-langkah para oknum yang ingin merobek satu kesatuan negara Republik Indonesia. Bagi kami di Kalimantan Barat ini tidak terbatas siapapun, kami selaku yang merasa warga negara yang sah, kami lawan. NKRI harga mati, tidak ada tawar-menawar. Apapun yang ingin, siapapun yang ingin, dari manapun yang ingin coba-coba merusak satu kesatuan kita, kita tumpas itu bersama negara. Jadi negara harus hadir di tengah-tengah kita untuk selamatkan. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin ini yang terakhir untuk Pak Panglima, mungkin ada pesan-pesan kebangsaan Pak. Terutama kita akan sebentar lagi akan hari ulang tahun Republik Indonesia. Silakan Pak, ada pesan-pesan kebangsaan. Baik, selaku bahwa kita merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia, bahwa kita berkewajiban untuk merayakan, untuk memperingati masa sejarah yang tidak bisa terlupakan, yaitu perjuangan kemerdekaan. Maka pada tanggal 17 Agustus tahun 1922 yang akan datang, mari kita bersama-sama untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Demikian yang dapat kami sampaikan. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Terima kasih. Adil Katalino, Bacu Ramin Kasaruga, Basengat Kajibata. Arus. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktunya, atas kesempatannya kami untuk wawancara. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lainnya. Siap. Tetap sehat dan tetap semangat. Amin. Baik, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.